Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kelompok kami dalam rangka pembelajaran agenda 2 yaitu nilai core value ASN berakhlak. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Abidin dari Universitas Negeri Gorontalo yang akan bertindak sebagai moderator podcast kali ini. Tema yang akan kita bahas itu salah satu dari nilai core value berakhlak yaitu adaptif. Hari ini saya sudah ditemani oleh 4 rekan saya, yang dimana hari ini kami akan berdiskusi santai tapi tetap berbobot. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya. Kak Dwi mungkin boleh perkenalkan nama, Hai, asal saya, instansinya mungkin Kak. oh baiklah. Hai, nama saya Dewi Puspitasari. Saya dari Universitas Bengkulu. Jabatannya apa Kak kalau itu? Jabatan saya kebetulan saat ini adalah dosen asisten ahli. Oh, dosen ya Kak. Prodi apa Kak? Saya mengajar di Prodi Kebidanan. Oke, kebidanan. Selanjutnya Kak Fahmi mungkin boleh perkenalan Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kalehar. Saya sekarang bekerja di instansi Universitas Negeri Manado dan juga jabatan saya masih dosen asisten ahli untuk jurusan PPKN. Oke, Gitu. dosen juga ya Kak. Selanjutnya Kak Firna. Silakan Kak Firna. Baik, perkenalkan nama saya Firna Mutmainah, asal instansi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 dan bekerja sebagai perencana ahli pertama. Oke, bukan kampus ya Kak berarti ya? Bukan. Oke. Selanjutnya Kak Jayan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Giran Satirita Adung. Asal instansi saya yaitu Universitas Samratulangi Manado. Dan saat ini saya menjabat sebagai Peranata Laboratorium Ahli Pertama. Oke. Bersama tendik kita Kak. Sama Tendik. Ada 2 dosen, 3 tendik. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh mungkin ya. Kita mungkin bahas dasarnya dulu. Apa sih itu adaptif tuh dalam konteks eh, ASN? Mungkin Kak Dwi boleh jelaskan kepada kami Kak apa itu nilai adaptif Kak? Baiklah, menurut saya sendiri, adaptif bagi ASN ini adalah kemampuan kita dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan integritas dan profesionalisme. Karena kenapa? Karena ASN ini dituntut untuk terus belajar dan memperbaiki cara kerja agar pelayanan publik kita tetap optimal, sehingga kita perlu untuk memiliki core value, yaitu salah satunya adaptif. Gitu menurut saya ya. Oke, menarik. Kalau Kak Fahmi, menurut Kak Fahmi bagaimana Kak nilai adaptif itu? Oke. Menurut saya, adaptive core value ASN itu berarti seorang ASN mampu mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam hal teknologi dan juga pola kerja. Dengan bersikap adaptif, seorang ASN dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak. Hmm, menarik. Tadi kita sudah mendapat gambaran ya bahwa adaptif itu bukan cuma soal mengikuti perubahan, tapi juga soal sikap dan apa ya, mindset seorang ASN. Dari situ mungkin muncul pertanyaan, mengapa sih nilai adaptif ini menjadi sangat penting, khususnya bagi ASN saat ini? Mungkin Kak Fahmi boleh tambahkan lagi Kak, mengapa Ya, sih baik. nilai adaptif ini penting? Mengapa nilai adaptif ini penting bagi ASN? Karena masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tanggap, dan juga transparan, di mana seorang ASN yang adaptif akan lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Nah, nilai adaptif ini penting bagi ASN karena saat lingkungan kerja pemerintahan sedang berubah cepat, bisa itu regulasi sering diperbarui, layanan makin terdigitalisasi, dan harapan publik juga terhadap kecepatan serta kualitas pelayanan makin tinggi. Nah, di sini ASN yang adaptif tidak mudah terkendala ketika sistem itu atau format kerjanya itu berubah ataupun berganti. Ia bisa segera
menyesuaikan cara kerja tanpa kehilangan arah, sehingga pelayanan tetap berjalan tepat waktu dan tidak menambah masalah baru bagi masyarakat. Selain itu juga adaptif itu membantu ASN menjaga profesionalitas di tengah situasi tidak ideal seperti gangguan teknologi, keterbatasan sumber daya, perubahan prioritas program. Dengan sikap adaptif ini, ASN lebih siap belajar hal-hal yang baru, mencari solusi yang tetap dan juga tepat sesuai dengan aturan dan memperbaiki proses kerja secara bertahap. Mungkin seperti itu, Kak Isa. Oke. Berarti kalau adaptif tuh biar lebih cepatnya, lebih satset gitu ya mungkin ya. Iya, betul, Kak. Oke. Kalau dari Kak Dwi mungkin ada tanggapannya Kak, mengapa sih nilai adaptif ini penting bagi seorang ASN? Ya, kalau saya benar apa kata Pak Fahmi tersebut. Nah, selain dari yang dia sebutkan itu, adaptif ini mendukung reformasi birokrasi agar organisasi pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Karena seperti tadi, dengan adanya peningkatan teknologi dan digitalisasi, itu kita eh, organisasi pemerintahan pun, lembaga-lembaga pemerintahan pun itu dituntut untuk turut maju, turut beradaptasi. Karena apa? Karena tuntutan masyarakat pun akan semakin berbeda mengikuti zaman ini tadi. Nah, jika kita organisasi pemerintahan ini perlu untuk beradaptasi, nah itu tadi yang melakukannya pastinya yang pertama kali adalah kita sebagai ASN tersebut yang menjalankan organisasi dan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke, betul sekali sih karena bentuk pelayanan itu kan pasti selalu berubah ya, selalu dinamis, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Betul Terima sekali. kasih Kak Fahmi dan Kak Dwi. Tadi kita sudah tahu ya apa dan mengapa nilai adaptif itu penting bagi ASN. Mungkin biar lebih konkret, mungkin kita perlu tahu siapa sih tokoh konkret yang menurut kakak-kakak itu apa ya mencerminkan nilai adaptif. Kak Jayan mungkin boleh ada tokoh konkret yang menurut Kak Jayan mencerminkan nilai adaptif seorang ASN gitu Kak. Baik, terima kasih. Menurut saya, tokoh yang paling mencerminkan nilai adaptif adalah Bapak Ignatius Jonan. Hmm. Ini dapat kita lihat pada saat beliau memimpin PT KAI dulu. Beliau mampu membaca kebutuhan masyarakat dan berani melakukan perubahan besar. Mulai dari membenahi budaya kerja, meningkatkan kedisiplinan pegawai, sampai memperbaiki kualitas pelayanan transportasi kereta api yang baik, nyaman digunakan oleh masyarakat. Perubahan inilah yang menunjukkan sikap adaptif nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Oh, Pak Ignatius Jonan ya. Oh, iya betul sih. Saya ingat dulu tahun 2009 sampai 2014 kalau tidak salah beliau sebagai Dirut PT KAI. Saat itu PT KAI kan apa ya? Kumuh banget kalau nggak salah kereta dulu tuh ditransformasi oleh beliau. Menarik, menarik. Kalau menurut Kak Firna, apakah transformasi PT KAI di bawah kepemimpinan Pak Ignatius Jonan itu dapat dikatakan sebagai contoh konkret nilai adaptif, Kak? Menurutku ya, itu sangat bisa dikatakan sebagai adaptif. Bahkan menurutku itu definisi textbook dari kata adaptif itu sendiri loh. Kenapa? Karena di PTK itu, di era Pak Jonan itu benar-benar membaca kebutuhan masyarakat lewat 3 pilar. Yang pertama, digitalisasi tiket. Nah, kita tahu lah ya, PTK pada zaman dahulu itu gimana, calo di mana-mana, antriannya kayak ular. Nah, KAI beradaptasi menggunakan teknologi pada saat itu. Mereka bikin sistem online, bikin boarding pass. Nah, disinilah nilai adaptifnya jelas gitu. Mereka sadar cara manual itu udah nggak relevan gitu pada lagi di era digital. Yang kedua, ketepatan waktu. Nah, masyarakat modern itu super sibuk. Bahkan time is money gitu loh. Jadi, KAI beradaptasi dengan nerapin disiplin operasionalnya yang super ketat. Nggak ada lagi tuh kata ngaret lagi. Nah, yang ketiga, ini nih menurutku yang paling berat ya, budaya pelayanan. Di mana kita bayangin mereka harus mengubah mindset dari ribuan pegawai mereka dari gaya lama yang ngerasa
penguasa jadi pelayanan publik. Itu adaptive challenge yang menurutku berat banget. Jadi intinya adaptasi atau mati dan PTK memilih untuk beradaptasi. Mungkin seperti itu, Kak. Menarik. Adaptasi atau mati. Oh, ya, keren-keren. Kalau dari Kak Jayan mungkin ada tambahan, Kak? Betul, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Saudari Firna, di mana transportasi tersebut menunjukkan bahwa sikap adaptif tidak hanya soal mengubah sistem atau teknologi saja, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawainya. Ketika mindset berubah, maka kualitas pelayanan pun akan ikut meningkat. Baik. Hmm, betul sekali ya. Kembali lagi kayak tadi ya, ternyata bukan cuma perubahan, tetapi juga uh, sebagai mindset adaptif tuh. Jika bisa berani berubah, berani mengikuti perkembangan, akan sangat uh, berdampak bagi pelayanan seorang ASN. Kalau menurut Kak Firna, di mana sih nilai adaptif itu bisa diterapkan seorang ASN, Kak? Itu pertanyaan bagus ya. Kalau kita bedah implementasinya ada di 3 hal. Yang pertama, adaptasi budaya kerja, di mana tantangan adaptif untuk ASN itu adalah mengubah orientasi dari sekedar menggugurkan kewajiban menjadi sebuah orientasi yang hasil. ASN harus menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang lebih lincah, tidak terkunci pada prosedur lama yang begitu lambat. Yang kedua, adaptasi teknologi lewat sistem internalnya. Nah, transformasi digital pemerintahan itu butuh sebuah eksekutor. ASN yang adaptif adalah mereka yang cepat menggunakan atau menguasai tools baru, entah itu aplikasi persuratan, pengadaan, atau bahkan data-data yang relevan dengan ASN tersebut. Nah, yang ketiga, adaptasi komunikasi. Nah, pola komunikasi yang hierarkis, yang kaku sudah mulai harus ditinggalkan di manajemen modern saat ini. ASN perlu beradaptasi dengan gaya komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif, baik ke atasan maupun rekan sejawat, tanpa mengurangi rasa hormat. Itu sih Kak kalau dari kacamataku ya. Hmm, oke. Berarti itu apa ya? Textbook di mana nilai adaptif itu harus diterapkan ya. Mungkin kalau kita nih yang CPNS, mungkin dari pengalaman kakak-kakak selama mungkin kurang lebih sudah 6 bulan ya kita sebagai CPNS. Kak Dwi nih mungkin ada pengalamannya. Menurut Kak Dwi, kapan sih Kak Dwi merasa paling dibutuhkan menerapkan nilai adaptif ini? Apalagi Kak Dwi seorang dosen gitu. Mungkin boleh berbagi Oke. Kak pengalamannya. Ya, tentu saja kita kan sudah 6 bulan ya menjadi CPNS di Desaintek ini, dan kebetulan saya sebagai dosen di sini. Pada masa awal-awal penugasan ini saya jujur masih banyak belajar ya. Itu tadi salah satu tahap adaptasi itu adalah belajar. Nah, dengan menerima arahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, saya melihat bagaimana nih eh, lingkungan kerja saya yang baru ini. Oh, ternyata seperti ini kita cara kerjanya bersama dosen-dosen yang lain, dan bagaimana cara kita mengajar di kelas seperti itu. Tentu saja dengan tempat kerja yang sebelumnya pasti ada perbedaan. Nah, dari situlah ya kita harus dituntut untuk belajar beradaptasi. Dan juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita kan sudah di era digitalisasi. Kita juga mengajak para mahasiswa ini untuk turut beradaptasi, mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan pembelajaran secara daring seperti itu. Jadi saya kerap mengajak mereka juga untuk melakukan pembelajaran lewat Zoom, atau juga di kelas saya menggunakan video-video yang interaktif dan menarik seperti itu. Oke, berarti walaupun eh, mengajarnya mungkin pertama kali mengajar ini Kak atau sebelumnya juga pernah dosen di tempat swasta mungkin Kak. Kebetulan kalau sebagai dosen saya baru pertama kali, tapi sebelumnya di pekerjaan saya yang sebelumnya itu ada yang mirip-mirip dengan kerjaan dosen, yaitu saya terbiasa untuk bersosialisasi, dan saya juga biasa untuk eh, apa ya
berkomunikasi dengan peserta di kantor saya waktu itu. Jadi di sini ya saya merasakan adaptasinya. Sebenarnya hal yang sama, tetapi bedanya objek saya untuk berbicara itu lawan saya berbicara, lawan saya menyampaikan ilmu itu sudah berbeda. Jadi disitulah saya beradaptasi. Seperti itu. Oke. Berarti dari pengalaman sebelumnya juga menambah menambah apa ya, cara adaptasi lebih baik gitu ya Kak, lebih lebih mudah mungkin Nah, ya. menjadi modal seperti itu, Modal. mudah Oke. beradaptasi. Menarik. Jadi dari diskusi ini udah kita kita dapatkan ya apa saja itu. Apa, mengapa adaptif itu penting, apa itu adaptif, lalu siapa tokoh yang mencontohkan nilai adaptif, lalu di mana dan kapan nilai adaptif itu harus diterapkan oleh seorang ASN. Mungkin selanjutnya kita nih mau tahu how, bagaimana sih cara konkret menerapkan nilai adaptif sebagai seorang ASN. Kak Fahmi mungkin boleh berbagi Kak, bagaimana cara konkret menerapkan nilai adaptif ini Kak. Cara konkretnya itu dengan mau belajar, terbuka terhadap perubahan, menerima kritik sebagai evaluasi, serta mematuhi aturan dan etika ASN. Nah, sikap adaptif ini sebagai ASN itu merupakan sikap yang tidak gampang kaget saat aturan, sistem, ataupun situasi itu berubah. Bukan berarti ikut-ikutan tren ya, tetapi mampu menyesuaikan cara kerja supaya pelayanan tetap jalan, tetap rapi, dan tetap sesuai aturan yang berlaku. Nah, dalam praktik sehari-hari, ASN itu menerapkan sikap adaptif dengan cara sederhana. Misalnya, setiap minggu ASN meluangkan waktu sebentar untuk mengecek apakah ada perubahan, misalnya di surat edaran ataupun format laporan yang terbaru, ataupun juga arahan dari pimpinan. Nah, begitu ada perubahan, hendaknya tidak menunda sampai mepet ataupun eh, tidak langsung itu ya, tidak mepet waktunya untuk berubah. Nah, apa yang terjadi di perubahan itu, kapan mulai berlaku, dan apa dampak ke pekerjaan. Nah, itu harus digarisbawahi. Dengan begitu, ASN itu tidak bingung ketika sudah waktu menjalankan perubahan tersebut. Nah, kalau ASN menemukan hal baru, harusnya ASN itu belajar secukupnya dulu supaya pekerjaan tidak terkendala, serta tidak menunggu sampai benar-benar ahli. Harus fokuskan dulu ke hal yang paling penting yang langsung bisa dipakai. Misalnya, cara mengisi format baru, cara mengunggah dokumen ke sistem, ataupun cara membuat rekap yang lebih rapi. Prinsipnya sederhana. Hari ini belajar sedikit, besok kerja jadi lebih lancar. Intinya, core value adaptif itu kebiasaan menyesuaikan diri dengan cepat tetapi tetap tertib. Saya tidak menolak perubahan, tidak juga panik saat sistem itu berubah, dan tidak juga membiarkan layangan berhenti. Mungkin seperti itu, Kak Faisal. Oke, berarti nilai adaptif itu selaras ya dengan kemauan untuk terus belajar biar tidak seperti Kak Fahmi tadi sebut, tidak kaget gitu kalau ada perubahan. Begitu ya Kak Fahmi ya? Ya, betul. Seperti itu, Kak Faisal. Oke, jadi dari berbagai diskusi, dari berbagai pandangan yang kakak berikan itu kita tahu bahwa adaptif itu bukan cuma nilai atau konsep ya. Jadi adaptif itu juga harus menjadi mindset, harus sikap yang harus terus kita latih gitu loh, dengan kemampuan dan kemauan untuk terus belajar dan mengikuti perubahan yang ada. Mungkin kalau boleh saya simpulkan ya, nilai adaptif merupakan kunci bagi ASN untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai kita sebagai CPNS, sikap adaptif adaptif perlu dibangun sejak awal agar kita siap menghadapi perubahan birokrasi tanpa meninggalkan integritas dan profesionalisme kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dwi, Kak Fahmi, Kak Jayan, dan Kak Firna yang sudah meluangkan waktunya atas diskusi yang sangat menarik dan juga santai ini. Walaupun santai tapi tetap berbobot. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar. Mungkin sebelum saya tutup, saya kasih pantun dulu. Pergi pagi mencari pengalaman,
Cakep. Cakep. Belajar tugas dengan penuh dedikasi. Cakep. Cakep. ASN adaptif siap menghadapi perubahan demi pelayanan publik yang terus berinovasi. Cakep. Mantap. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.